Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tutorial kelas tahun 2020 untuk persiapan UAS mata kuliah Quantitative Method for Business. Baiklah, kita mulai dari soal pertama, yaitu materi tentang waiting lines atau materi garis tunggu. Nah, kenapa sih kita harus mempelajari materi ini? Karena di masa depan, sebagai calon manajer, kita harus bisa mengevaluasi bagaimana kinerja dari perusahaan kita. Nah, salah satunya waiting list ini mempelajari tentang garis tunggu, bagaimana sistem yang mengatur dari garis tunggu tersebut atau antrian tersebut. Nah, jadi setelah kita melakukan evaluasi, kita bisa jadi tahu ke depannya apakah sistem kita sudah berjalan dengan baik, garis tunggu kita sudah efektif, atau bagaimana. Nah, jadi tujuannya kita mempelajari waiting list adalah seperti itu. Nah, jadi soal yang pertama ini, Andika adalah pemilik dan mengatur atau memanage sebuah caramel popcorn dan a cup of Milo store di dekat Telkom University. Nah, Andika tuh bisa melayani 15 customer per jam. Rata-ratanya 15 customer per jam gitu. Terus dia bisa mendapatkan 20 customer per jam. Terus Andika tuh meng-hire kita untuk mengevaluasi situasi di garis antriannya tersebut. Setelah melihat permasalahan di atas ini, kita harus menggunakan model MM1 system. What are your findings? Apa hasil kesimpulan kita? Nah, ada 6 pertanyaan. Yang pertama adalah what is the average number of customers or units in the system? Ntar teman-teman bisa baca sampai pertanyaan ke-6. Nah, jadi selanjutnya kita akan membahas soal yang pertama, yaitu tentang waiting lines tadi, yang soalnya udah dijelasin. Terus ada 6 pertanyaan dari poin A sampai F. Nah, yang pertama dia nanya, what is the average number of customers or units in the system? Jadi dia nanya, berapa sih rata-rata customers yang menunggu di dalam sistem? Nah, untuk menjawab semua pertanyaan dari A sampai F, kita tuh harus tahu berapa lambda sama mu. Apa sih lambda sama mu? Lambda sama mu itu, kalau lambda lambda itu adalah tingkat kedatangan. Jadi kita tahu tingkat kedatangan customers itu berapa gitu. Terus kalau mu itu tuh adalah tingkat pelayanan. Maksudnya berapa orang yang bisa kita layani dalam satuan waktu. Misalnya dalam 1 jam kita berhasil melayani 5 orang gitu. Kalau kedatangan tuh berapa orang yang datang gitu dalam satuan waktu. Misalnya dalam 1 jam ada 5 orang yang datang ke toko kita. Nah, itu disebut dengan lambda. Kalau tingkat pelayanan itu mu. Nah, setelah kita tahu berapa nilai lambda dan mu-nya, kita dengan mudah bisa menjawab soal nomor 1 ini. Nih, yang pertama dia kan nanya berapa rata-rata customers di dalam sistem. Itu tuh kita lambangkan dengan L. Rumusnya ini lambda dibagi mu kurang lambda. Tinggal dimasukin 5 dibagi 20 kurang 15, hasilnya 3. Nah, interpretasinya adalah jadi ada 3 customers in the system on the average. Jadi rata-rata pelanggan yang datang di dalam sistem itu adalah 3 orang. Terus selanjutnya yang B itu adalah W. W itu apa? What is the average time a customer spends in the system? Maksudnya berapa rata-rata waktu yang customer habiskan di dalam sistem. Nah, rumusnya itu 1 per mu kurang lambda, 1 per 20 kurang 15, hasilnya 0,2 jam. Tapi satuannya aku ubah ke menit. Jadi 0,2 kali 60. Kenapa kali 60? Karena dalam 1 jam itu kan 60 menit. Kita mau kan mengubah ke satuan menit. Makanya 0,2 kali 60, jawabannya 12 menit. Interpretasinya adalah jadi
12 menit adalah waktu yang dihabiskan, rata-rata waktu yang dihabiskan customer di dalam sistem. Nah, selanjutnya untuk soal C dan D sebenarnya itu sama-sama menanyakan average number and average time, tapi bukan di dalam sistem, melainkan di dalam garis tunggu atau antriannya. Makanya ada embel-embel key ini. Jadi pembedanya kalau misalnya dia nanya berapa average time dan average number, tapi di dalam sistem itu tidak ada embel-embel key kayak soal yang A dan yang B tadi. Tapi khusus soal C dan D, karena dia menanyakan soal berapa average time dan average number di dalam garis antrian, maka ada embel-embel key kayak gini. Ini juga. Jadi langsung saja kita jawab kalau berapa rata-rata kedatangan customer, berapa banyak customer di dalam garis antrian. Rumusnya adalah lambda kuadrat per mu kali mu kurang lambda. Nah, hasilnya 2,25 customers, berarti interpretasinya 2,25 customers menunggu untuk mendapatkan layanan di dalam garis antrian. Nih, artinya. Terus lanjut lagi kalau soal yang D, what is average time a customer spends waiting di dalam si garis antriannya. Rumusnya ini kita masukin 0,15 jam. Terus karena sama kayak yang tadi kita ubah ke satuan menit, 0,15 kali 69 menit. Berarti interpretasinya jadi rata-rata waktu tunggu yang dihabiskan customer di dalam garis antrian adalah sebesar 9 menit. Nah, terus kita udah jawab poin A sampai D. Selanjutnya adalah poin E dan F. Yang E dia nanya, what is the utilization factor for the system? Maksudnya apa? P itu adalah tingkat kesibukan. Jadi, kan ada misalnya di suatu bank, kasa, ada kasa-kasa kan. Kan ada orang-orang yang melayani para customersnya. Nah, itu tuh disebut kalau misalnya dia sedang melayani orang, itu tuh disebut tingkat kesibukan. Tapi kalau misalnya tingkat ketidaksibukan atau misalnya tidak ada orang yang mengantri, tidak ada orang yang sedang dilayani, itu namanya P0. Itu tuh pokoknya dia lagi nggak ada kerjaan atau waktu diam gitu. Nah, kalau tingkat kesibukan tadi rumusnya lambda per mu dan satuannya tuh harus dalam persentase, makanya dikali 100%. Jadi 75% ini adalah persentase yang Andika habiskan dengan sibuk menunggu untuk seorang customers. Terus kalau tingkat ketidaksibukan sebenarnya bisa saja langsung 100% kurang 75%. Tapi kita pakai rumus ini. 1 dikurang lambda per mu, yaitu 1 kurang 2 per 3, 1 kurang 0,75, hasilnya 0,25, tapi ingat dia harus dalam satuan persentase, dikali 100%, hasilnya 25%. Jadi 25% itu adalah probabilitas di mana tidak ada customers di dalam sistem. Jadi selanjutnya soal nomor 2 itu membahas tentang decision making under risk atau pengambilan keputusan di bawah resiko. Nah, jadi si Maria Rogers tuh dia sedang mempertimbangkan. Dia tuh pengen buka toko baju kecil-kecilan di Fairbanks Avenue. Nah, letaknya tuh hanya beberapa blok lah dari sebuah kampus. Nah, dia tuh telah menemukan mall yang bagus dan menarik perhatian mahasiswa. Karena kan dia pengen buka di dekat kampus gitu. Pilihannya adalah dia tuh pengen buka toko yang kecil, nih. Toko yang kecil, toko yang sedang, sama atau dia tidak membuka toko sama sekali. Nah, keadaan pasar saat dia ingin membuka toko tersebut ada yang keadaan pasarnya sedang bagus, ada yang rata-rata, atau keadaan pasarnya jelek atau buruk. Terus ada peluang dari ketiga kemungkinan tadi. Kalau misalnya pasarnya bagus, itu peluangnya 0,2.
Kalau misalnya rata-rata sedang-sedang aja, peluangnya 0,5. Terus kalau misalnya keadaan pasarnya sedang jelek atau buruk, peluangnya 0,3. Terus di bawah ini terdapat laba atau laba bersih lah bisa disebut untuk toko-toko menengah, kecil, dan untuk berbagai kondisi pasar yang udah disebutkan di soal ini. Tapi khusus untuk tidak membangun toko sama sekali, yaitu dia tidak memiliki kerugian ataupun keuntungan, jadi nol semuanya di sini. Yang menghasilkan keuntungan atau kerugian itu hanya ketika dia membangun toko yang kecil atau toko yang sedang. Baiklah, lanjut kita bahas ke pembahasan. Nah, jadi untuk menjawab soal yang A, what do you recommend atau apa hal yang bisa kita rekomendasikan ke Maria Rojas, kita tuh harus mencari yang namanya IMV untuk setiap alternatif. Dan itu harus kita lakukan secara kuantitatif atau secara hitungan. Dan bisa dilihat di tabel di bawah ini. Jadi langkah pertama kita buat tabel dulu alternatifnya. Alternatifnya tadi kan dia pengen buka antara di toko kecil, di toko yang sedang-sedang aja, atau tidak membuka sama sekali. Terus di bawahnya ditambah kolom probabilitas. Terus keadaan pasar tadi ada 3 kan, ada yang good market, ada yang average market, sama bad market. Terus harga ini kalian tulis sesuai yang dari soal tadi. Nah, peluangnya kalian tulis juga kalau untuk good market peluangnya 0,2, untuk average market 0,5, bad market 0,3. Nah, cara mencari IMV, kita tuh harus mencari dari tiap alternatif. Karena alternatifnya ada 3, kita cari 3 kali gitu. Pertama, kita cari dulu IMV buat yang small shop atau toko yang kecil. Rumusnya itu peluang dikali sama profit tadi. Nih, 0,2 dikali 75.000. Kali 75.000. 0,5 dikali 25.000. 0,3 dikali minus 40.000. Nah, semuanya itu dijumlahkan. Hasilnya $15.500. Begitulah sampai yang di bawah, sampai yang ke no shop. Yang medium berarti 0,2 kali 100.000 tambah 0,5 kali 35.000 tambah 0,3 kali minus 60.000. Hasilnya 19.500. Terus kalau yang no shop berarti peluang 0,2 kali 0 tambah 0,5 kali 0 tambah 0,3 kali 0. Berarti hasilnya otomatis $0. Karena kan tadi udah dijelasin di soal, kalau dia tidak membangun toko sama sekali, maka dia tidak menghasilkan kerugian atau keuntungan sama sekali, makanya 0. Nah, jadi kita udah dapat nih yang hasil dolar ini 15.500, 19.500 sama $0. Itulah nilai si IMV. Nah, untuk merekomendasikan keputusan terbaik ke Maria Rojas, kita pilih yang paling besar. Angka IMV yang paling terbesar yaitu 19.500. Nih, as can be seen, the best decision to build is the medium size shop. Kenapa? Karena nilai 19.500 yang terbesar ini terletak di medium size shop. Jadi kita merekomendasikan ke Maria Rojas agar membangun toko yang ukurannya sedang gitu. Jadi intinya kalau IMV ini kita pilih yang hasil paling besar IMV-nya. Dan kita lihat alternatifnya itu di alternatif mana. Kalau di soal ini kan di medium size shop, berarti kita memberikan the best decision-nya untuk membangun toko yang berukuran sedang. Karena the largest IMV is the best decision. Karena kalau angka IMV terbesar, itulah dia yang disebut sebagai best decision. Nah, jadi selanjutnya aku bakal ngejelasin soal nomor yang B. Nah, tapi aku mau jelasin dulu nih yang sebelumnya. Kenapa sih kita harus memakai IMV yang untuk mencari why do you recommend tadi? Karena
EMV itu merupakan expected monetary value atau bisa disebut sebagai salah satu metode yang paling populer buat kita bisa memilih alternatif yang terbaik. Makanya kita memilih angka EMV yang terbesar karena secara otomatis EMV terbesar itu kayak udah kemungkinan atau profit yang terbesar yang bisa kita dapatkan. Terus selanjutnya kita bahas yang di soal B. Dia suruh nyari FPI. FPI itu apa? FPI adalah Expected Value of Perfect Information. Fungsinya sebagai apa? Fungsinya adalah kita tuh bisa tahu pada batasan berapa si FPI ini adalah pada batasan berapa yang harus kita bayar untuk mendapatkan informasi tambahan. Informasi tambahan tuh misalnya kita kan tadi pengen buka di mall. Nah, pasti kita pengen nyari informasi kan, biaya sewanya berapa, tata cara menghubungi biar bisa menyewanya gimana. Nah, itu tuh perlu cost atau biaya yang perlu kita keluarkan. Nah, itulah disebut di FPI. Tapi sebelum kita dapat di FPI, kita harus cari dulu namanya IFWPI. Jadi sebelum maksudnya adalah pengembalian. IFWPI itu adalah pengembalian rata-rata jangka panjang jika si pihak mall tadi memiliki informasi yang sempurna. Jadi sebelum cari IFPI kita tuh udah dapat informasi yang sempurna gitu loh. Jadi kita berani buat ngelanjut ke tahap IFPI gitu. Informasi yang sempurna sebelum keputusan dibuat. Nah, jadi kita cari dulu dari FWPI karena harus cari ini dulu baru bisa ke IFPI. Caranya cari IFWPI itu adalah peluang dikali sama the best payoff. The best payoff. Jadi dari masing-masing alternatif tadi, dari small shop, kalian bisa lihat di soal, kalau dari small shop itu tuh payoff yang terbaik atau payoff yang termahal itu adalah 100.000 tambah peluangnya 0,5 kali base payoff kalau medium size shop itu 35.000 yang termahalnya. Terus kalau si no shop itu peluang 0,3 kali $0. Kenapa $0? Karena tadi kan di soalnya itu minus di atasnya ada minus 180.000 sama minus 20.000. Jadi kita pilih yang 0 karena nilai 0 itu lebih besar daripada nilai negatif. Nah, setelah itu kita jumlahkan dari 3 perkalian ini hasilnya adalah 37.500. Selanjutnya kita cari IFPI. IFPI itu rumusnya IFWPI yang kita dapat di atas dikurang sama IMV yang termaksimum tadi. Berarti tinggal masukin kan 37.500 nilai si IFWPI dikurang sama nilai IMV terbesar tadi 19.500 yang jawaban soal A hasilnya 18.000. Jadi keputusannya adalah untuk menempatkan batas-batas pada informasi untuk mendapatkan informasi tambahan, kita harus membayar $18.000 jika ingin mendapatkan informasi tambahan mengenai tata cara pembukaan toko baju di mall tadi. Nah, lanjut lagi ke soal yang C, dia tuh minta develop the opportunity loss table for this situation. What decision would be made using the minimax regret criterion and the minimum EOL criterion. Nah, jadi maksudnya dia tuh suruh nyari kemungkinan gitu. Jadi EOL itu adalah biaya untuk tidak memilih solusi terbaik gitu. Langkah-langkahnya yaitu kita kan tadi sudah tahu the best payoff dari setiap alternatif itu berapa. Kalau dari small shop itu yang 100.000 tadi. Kalau yang di medium size shop itu 35.000 tadi. Sama kalau no shop itu $0. Nah, jadi langkah pertama di tabel ini, kenapa ini jadi 25.000? Jadi untuk setiap apa namanya? Ini kan small shop. Angka base payoff-nya tadi 100.000. Semua angka yang di tabel tadi dikurangin berarti 100.000
dikurangin sama semua angka di tabel sebelumnya. Tabel sebelumnya tadi di sini kan 75.000, berarti 100.000 ini dikurang 75.000, hasilnya 25.000. 100.000 dikurang 100.000, hasilnya 0. Terus 100.000 dikurang 100.000. Maaf, maksudnya tadi 100.000 dikurang 0, hasilnya tetap 100.000. Maksud aku tuh, kalian lihat tabel sebelumnya angka di sini berapa. Kan tadi angka sebelumnya itu ada 75.000, ada 100.000 sama 0 kan. Nah, angka yang 3 itu dikurangin sama base payoff dari tabel tersebut, kan 100.000 kan. Makanya 100.000 kurang 75 segini, 100.000 kurang 100.000 0, sama 100.000 kurang 0, 100.000. Nah, sama juga buat average market. Kan tadi base payoff itu 35.000. Sedangkan angka sebelumnya itu ada 25.000, ada di sini 25, di sini 35, sama di sini 0. Jadi 35.000 kurang 25.000 hasilnya 10.000, 35.000 kurang 35.000 hasilnya 0, 35.000 kurang 0 hasilnya 35.000. Bad market gitu juga ya, sama. Tinggal dikurang sama base payoff yang $0 ini dikurang sama angka di soal tadi. Berarti 0 dikurang negatif 40.000, kan jadinya 40.000 tuh, minus ketemu minus jadi positif. 0 dikurang negatif 60.000, jadi 0 tambah 60.000, 60.000. 0 kurang 0, 0. Nah, terus kita tambahin di sini tabel maksimum. Maksimumnya berapa? Kalian lihat dari sini, dari 3 ini per alternatif. Maksimumnya berarti 40.000. Buat si medium size shop, maksimumnya berarti ini kan 60.000 nih, 60.000. Terus kalau di no shop yang paling terbaik tuh si ini 100.000, tulis di sini. Nah, terus kita cari yang namanya EOL tadi. Carinya tuh dari per alternatif. Dari yang kecil berapa, medium shop berapa, no shop berapa. Caranya yaitu 0 peluang, 0,2 dikali sama 25.000. Terus 0,5 si average market dikali sama 10.000. Terus 0,3 dikali sama 40.000. Hasilnya 22.000. Peluang nih, peluang dikali sama yang di atas ini. Sama kayak yang tabel sebelumnya. Terus di bawahnya juga untuk medium berarti 0,2 dikali 0. Karena di good market yang medium kan 0 tuh. 0,5 dikali sama 0 juga, ditambah 0,3 dikali sama 60.000. Begitu sampai yang no shop. Nah, jadi yang hasil ini adalah yang disebut dengan EOL. Nih, jadi kita tulis di atas buat si small shop EOL-nya 22.000, buat di medium shop 18.000, sama di no shop 37.500. Jadi selanjutnya kita akan menginterpretasikan bagaimana dari tabel yang barusan kita hitung. Nah, untuk yang pertama, the best payoff in a good market is 100.000. Tadi kan udah dapet tuh, the best payoff-nya 100.000. Terus, jadi maksudnya adalah the opportunity loss in the first column indicate how much worse each payoff is than 100.000. Jadi maksudnya kemungkinan kerugiannya itu di first column yang good market itu sebesar kalau terjadi misalnya lebih dari 100.000. Jadi 100.000 ini udah batasan gitu. Kalau lebih dari itu berarti udah rugi. Terus kalau dari yang ini tadi yang good market. Terus kalau dari yang average market kan base payoff-nya itu 35.000. Berarti terjadinya opportunity loss itu kalau
ketika payoff-nya itu lebih dari 35.000. Terus di bad market, kalau best payoff-nya itu adalah 0. Jadi opportunity loss terjadi ketika payoff-nya itu lebih dari $0. Terus the minimax regret criterion itu considers the minimum regret of for each decision, and the decision corresponding to the minimum of this is selected. Jadi maksudnya untuk memilih kemungkinan kerugian terkecil, kita tuh harus memilih nilai EOL yang terkecil gitu, yang terminimum yang harus kita pilih. Terus berdasarkan tabel tadi, yang kita pilih itu adalah toko yang kecil karena ini adalah the maximum regret. Tadi kalian lihat lagi yang kita dapat nilai termaksimum dari tiap-tiap kriteria itu kan ada yang 40.000, ada yang 60.000 sama yang 100.000. Jadi kita pilih yang 40.000 karena itu maksudnya adalah yang paling kecil gitu. Jadi kemungkinan kerugian yang paling terkecil itu 40.000. Sedangkan dua alternatif lainnya kan lebih besar nilainya. Yang ini bisa kita lihat di opportunity loss table. Nah, kan tadi yang dua laginya itu ada 60.000 gitu, sama 100.000 itu tuh kan lebih besar dari 40.000. Jadi itu kayak ngapain kita eh, ingin dapatkan kerugian yang lebih besar, sedangkan kita bisa dapatkan kerugian yang lebih kecil yaitu si 40.000 gitu. Kan 60.000 sama 100.000 lebih besar kan kerugiannya gitu. Terus kalau decision menggunakan metode EOL, kita itu memilih yang medium shop karena tadi EOL itu kan eh, apa namanya, kemungkinan kerugian yang bisa terjadi. Kan kalau si medium shop tadi EOL-nya itu 18.000. Nah, itu kan yang paling kecil. Jadi kita kalau mau rugi itu nggak usah yang besar-besar gitu. Yang terkecil aja si 18.000 nih. EOL-nya itu 18.000. Jadi ini nih tergantung manajernya mau menggunakan metode apa. Kalau dia misalnya mau menggunakan metode the minimax regret, dia memilih small shop karena itu menghasilkan maksimum regret yang terkecil. Tapi kalau misalnya berdasarkan EOL, dia memilih untuk membangun medium shop. Kayak gitu pembahasan soal nomor 2 yang. Lanjut lagi ke soal selanjutnya, yaitu soal nomor 3. Maksudnya di sini adalah seorang pemimpin pabrik tekstil di Bandung merencanakan untuk mengembangkan perusahaannya. Karena mereka melihat banyak peluang yang bisa terjadi karena mereka terletak di area yang strategis. Nih, mereka melihat peluang karena si textile factory itu berada di lokasi yang strategis. Ada 3 alternatif yang dipilih oleh si developing the textile of company. Nih, pertama ada 3 alternatif kan, sudah disajikan ke bentuk tabel yang memudahkan dalam membacanya. Jadi dalam mengembangkan company-nya itu dia ada 3 alternatif, ada yang expanding, ada yang maintaining, sama yang selling. Yang pertama itu maksudnya dia lebih memilih untuk memperluas jangkauan atau memperbanyak si cabangnya nih expanding. Kalau maintaining itu dia mempertahankan, kayak misalnya kalau tekstil factory-nya itu udah ada 5, ya udah tetap 5, terus dibagusin aja dari 5-5-nya itu. Kalau selling itu malahan dia menjual si perusahaannya. Kenapa dia menjual? Karena dia berpikir kayak mereka tuh nggak bisa bersaing dengan tekstil factory lain di kota Bandung tadi. Nah, terus di bawahnya ini ada peluang. Mereka tuh ada 2 kondisi gitu, ada high competition sama low competition. Jadi kompetisi yang sangat tinggi kayak semuanya berlomba-lomba, ada yang low yang kayak biasa aja.
Nah, di situ tuh ada peluangnya. Kalau high competition, peluangnya itu 0,8. Kalau low competition, peluangnya tuh 0,2. Terus dia suruh buat make a tree diagram for this decision. Jadi dia suruh buat diagram pohon. Terus, what do you recommend? Kita tuh merekomendasikan apa ke textile factory ini? Apakah dia harus expanding, apakah harus maintaining, atau harus selling gitu. Cara untuk mengerjakan soal decision tree ini, pertama kita harus buat kotak di sini, kotak yang ini. Nih, kotak yang ini. Ini tuh nanti ini awalnya tuh dikosongin dulu, kita buat kotak dulu. Maksudnya kotak ini tuh adalah best decision-nya. Nanti kita tulis di sini. Terus kita buat cabangnya karena dia tadi mau ada 3 alternatif kan. Nih, ada mau 3 kali ngelakuin. Ada yang expanding, ada yang maintaining, sama ada yang selling. Terus dari tiap-tiap ini ada 2 kompetisi, ada yang high, ada yang low. Ada yang high, ada yang low. Ada yang high, ada yang low. Nah, terus kita cari dari tiap-tiap kriteria ini. PN kali payoff. PN itu si probabilitas kali payoff-nya berapa. Nah, untuk expanding tadi kan udah ada kan data-datanya di soal. Berarti 0,8 kali 350.000, 0,2 kali 172.000. Karena payoff kalau dia expanding dan high itu tuh 350.000. Kalau low peluangnya tadi 0,2 kali 172.000 dapat segini kan, 280 sama 34.000. Ini tuh dijumlahkan. Hasilnya 314.000. Nah, lakukan pengerjaan yang sama sampai si selling. Berarti 0,8 kali 1.345.000, 0,2 kali minus 200.000, hasilnya segini. Dijumlahkan segini. 1.036.000. Terus terakhir yang alternatif yang selling, kita tetap cari yang high sama low-nya. Peluangnya tetap ya, mau di alternatif manapun, peluangnya tetap 0,8 untuk si high, terus 0,2 untuk si low. Dikali 300.000, 0,8, terus 0,2 kali 450.000. Hasilnya kita jumlahkan segini, 330.000. Nah, langkah selanjutnya adalah kita memilih keputusan. Bagaimana sih cara memilih keputusannya? Nih, based on the calculation from decision tree, kita kan udah ngitung tadi tuh. The textile company harus memilih maintaining. Nih, maintaining. Kenapa? Karena kalau dengan alternative maintaining itu tuh menghasilkan profit yang terbesar yaitu. Jadi ini nih maksudnya yang 314.400, 1.036.000 sama 330.000 itu tuh adalah keuntungan dari tiap-tiap alternatif. Makanya kita pilih yang terbesar karena kita pasti pengen menghasilkan keuntungan atau profit yang terbesar. Jadi dua alternatif lainnya kita coret. Jadi kita nggak boleh pakai ini. Nih. Kita pilih yang si maintaining. Nah, karena kita udah tahu maintaining itu adalah 1.036.000, kita tulis di dalam kotak ini yang 1.036.000. Karena dialah 1.036.000 yaitu profit dari kita memilih maintaining yang terbesar daripada si expanding yang cuma 314.400 dan kita menjual yang profitnya hanya 330.000. Intinya kita memilih maintaining karena menghasilkan maximum profit yaitu sebesar Rp1.036.000. Jadi kita lanjut ke soal terakhir yaitu tentang AHP atau Analytical Hierarchy Process. Nah, tujuan kita mempelajari AHP itu apa? Jadi kita sebagai calon manajer misalnya ingin mengambil sebuah keputusan. Nah, sebenarnya ini 11-12 sama yang bab decision analysis, tapi pas di bab decision analysis tuh
Kita tuh cuman memilih sesuatu tapi berdasarkan satu kriteria aja. Tapi kalau di soal AHP, kita tuh harus memilih yang terbaik dari yang paling terbaik. Jadi, misalnya kita pilih untuk soal ini nih, misalnya si employee pertama, misalnya. Nah, dia tuh sudah eh, merangkul atau merangkum semua kriteria yang terbaik gitu. Kayak gitu. Dan juga misalnya contoh di kehidupan sehari-hari, misalnya kita lagi di kantin FEB, kalau misalnya ada 3 kantin, kantin A, kantin B, kantin C. Nah, terus kalian disuruh pilih kantin yang termurah yang mana, kalian pilih yang A. Terus kalau kantin yang bersih yang mana, pilih yang B. Kantin yang enak mana, yang C. Tapi kalau misalnya kalian disuruh pilih, 3 kriteria itu harus ada di dalam satu kantin, pasti akan pusing karena kita harus mempertimbangkan berbagai sudut pandang gitu. Nah, jadi tujuan si AHP itu. Terus kita lanjut ke soal di dalam suatu perusahaan ada kegiatan yang selalu dilakukan secara rutin, yaitu penilaian kinerja karyawan. Tugas ini adalah kegiatan dari HRD setiap tahun. Dalam menilai kinerja karyawan, perusahaan X menggunakan 3 kriteria. Yang pertama adalah 3 kriteria itu ini 3 kriteria. Yang pertama adalah keakuratan dalam pengumpulan tugas, yang kedua adalah kehadiran, tingkat kehadiran karyawan itu bagaimana, dan yang ketiga adalah semangat bekerja. Nah, jadi bagian administrasi menyajikannya dalam bentuk matriks perbandingan, ini ada di bawah. Terus, maksudnya di bawah ini bentuk matriks perbandingan berpasangan. Terus, bagian administrasi telah membandingkan 3 karyawan. Dia telah membandingkan 3 karyawan. Jadi ada karyawan 1, karyawan 2, karyawan 3. Dengan memperhitungkan 3 kriteria tadi, yaitu pengumpulan tugas, kehadiran karyawan, sama semangat dalam bekerja. Nah, jadi dari soal ini kita tuh disuruh milih karyawan mana yang terbaik, yang bisa merangkul semua kriteria yang sudah disebutkan tadi. Nah, langkah pertama dari mengerjakan soal AHP itu adalah normalizing the matrix atau normalisasi matriks tadi. Nah, si soalnya kan udah ngasih tahu tadi ada performance appraisal tuh ada kriteria 1, 2, 3. Ada karyawan 1, 2, 3. Nah, yang di dalam-dalam ini adalah poin-poin yang udah dikasih buat mereka gitu. Nah, cara pertama kita tambahkan namanya baris kolom totals atau total kolom. Jadi caranya itu kalau buat employee pertama 1/1 ditambah 4/1 ditambah 2/1 hasilnya 7. Yang ini 1/4 ditambah 1/1 tambah 1/3 hasilnya segini. Ini juga dijumlahkan ke bawah. Jumlahan ke bawah hasilnya 4,5. Terus yang selanjutnya normalized matrix itu tuh dari tiap ini kita bagi sama kolom total. Berarti kalau misalnya kriteria 1, employee 1, caranya yaitu 1/1 dibagi 7, hasilnya 0,143. Yang 0,571 ini datangnya dari 4/1 dibagi 7. Begitu seterusnya sampai akhir nih. Misalnya kita ambil contoh lagi yang 0,22 itu datangnya dari 1/1 dibagi 4,5. Kayak gitu. Nah, selanjutnya kita coba cari namanya final matrix kriteria. Tapi ini kita ambil contoh yang buat si kriteria pertama. Nah, caranya yaitu tadi kan kita udah dapet tuh yang tiap kriteria dibagi sama jumlah kolom total. Nah, jadi dari setiap kriteria tuh kita jumlahkan ke kanan.
Berarti kalau kriteria 1 kita jumlahin ke kanan 0,143 tambah 0,158 tambah 0,11. Tapi ini kan namanya raw average, rata-rata. Jadi kita bagi sama 3 karena menjumlahkan 3 buah data gitu. Karena kan tadi ada employee 1, employee 2, employee 3. Hasilnya 0,137 sama juga ini. Berarti untuk employee 2 kita jumlahkan juga tadi 0,571 tambah 0,633 tambah 0,667 dibagi 3 hasilnya segini. Terus yang buat employee 3 0,286 ditambah 0,211 ditambah 0,22 dibagi 3 hasilnya segini. Terus selanjutnya kita cari yang the weight sum factor. Nah, ini nih caranya. 0,137 itu datang dari sini. Yang 0,137 buat employee pertama nih. Buat 3 kali ke bawah. 1, 2, 3. Yang di dalam ini nih datangnya dari soal tadi. Soalnya kan yang buat employee 1 bacanya ke bawah ada 1 per 1, ada 4 per 1, ada 2 per 1 kayak gitu. Yang 0,602 itu datang dari sini. Kita buat 3 kali ke bawah juga dikali sama angka yang di employee 2 di soal, yang baca soal yang employee 2 ke bawah itu kan ada 1/4, ada 1 sama 1/3. Terus ditambah sama hasil dari raw average dari employee ketiga 0,240 buat ke 3 kali ke bawah kayak gini dikali sama yang angka di soal tadi setengah 3 per 1 sama 1. Terus kita jumlahkan ketiga-tiganya gitu. Hasilnya segini. 0,4075, 1,87 sama 0,713. Terus langkah kelima kita cari namanya the consistency factor. Rumusnya tuh ini. W1 per F1, W2 per F2, W3 per F3. Nih, 0,475 tuh datangnya dari yang ini tadi. Terus 1,87 dari sini. 0,713 dari sini. Masing-masing ini, yang 3 ini, kita bagi sama hasil dari raw average tadi yang 0,137 ini. 0,602 ini. Terus 0,240 ini. Dapat hasilnya 2,974, 3,106, 2,971. Nah, selanjutnya kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, selanjutnya kita lanjut ke langkah ke-6 yaitu nyari computing the lambda. Nih, lambda. Rumusnya adalah sigma dari CI. Cara nyari CI itu dari mana? Tadi kan kita udah dapat dari the consistent factor, hasilnya yang pertama 2,974 dijumlahkan ditambah 3,106 terus ditambah lagi sama 2,971 bagi 3 hasilnya 3,017. Selanjutnya kalau udah dapat lambda kita nyari the consistency index. Rumusnya adalah ini. CI sama dengan lambda dikurang N per N kurang 1. N-nya ini kenapa 3? Karena kita menggunakan 3 kriteria tadi. 3 kriteria untuk 3 employee kan. Nah, makanya N-nya 3 per 3 kurang 1. Kalau misalnya nanti di soalnya employee-nya 4, terus kriterianya 4, berarti ini 4. 3,017 kurang 4 per 4 kurang 1 gitu. Hasilnya 0,0085. Setelah dapat CI, kita nyari CR atau konsistensi rasio. Rumusnya adalah CI per RI. C itu nilainya 0,085. Ini per RI 0,58 itu tuh datang dari tabel. Kalian bisa lihat di slide perkuliahan. Kalau misalnya RI-nya itu 3, nilainya adalah 0,58. Nah, dapat kan nih 0,0015. Selanjutnya ke tahap kriteria. Ada 2 nih, ada 2 sudut pandang.
Kalau misalnya CR lebih kecil dari 0,10, artinya itu konsisten si data kita ini. Tapi kalau misalnya konsistensi rasionya lebih besar dari 0,10, artinya itu inkonsisten. Nah, berarti dari hasil yang 0,15 ini, 0,15 ini bisa kita buat kesimpulan nih, karena nilai value of CR atau konsistensinya 0,015 itu kan lebih kecil kan dari 0,10, berarti ini adalah data yang konsisten, bisa kita pakai gitu. Berarti kalau misalnya kita sudah mendapatkan kesimpulan, berarti kesimpulan itu akurat karena hasilnya konsisten gitu dari perhitungan ini. Nah, artinya apa? Karena assessment penilaian ini adalah konsisten, berarti the best employee based on performance appraisal adalah si karyawan kedua. Nah, jadi gini maksudnya, kan data ini konsisten, berarti kita bisa menyimpulkan sesuatu gitu. Tapi kalau misalnya nanti hasil kalian itu 0,15 misalnya, berarti itu kan lebih besar dari 0,10. Berarti itu tidak konsisten, berarti kita tidak bisa menghasilkan suatu kesimpulan gitu. Karena ini lebih kecil, berarti kita bisa menghasilkan kesimpulan. Kenapa kita pilih employee kedua? Karena dia memiliki raw average value terbesar sebesar 0,602 ini. Jadi kalau misalnya nanti kalian bingung, misalnya kalian udah konsisten tapi nggak tahu mau pilih karyawan yang mana. Jadi pilihnya tuh dilihat dari the largest hasil raw average value terbesar, yaitu si employee 2 sebesar 0,602. Baiklah, terima kasih sudah nonton video tutorial UAS QMB tahun 2020. Semoga teman-teman bisa paham dengan penjelasan dan pembahasan dari tutorial kelas kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.